hebatnya, Amerika boleh bangga dengan teknologinya, presiden boleh bangga dengan pangkat dan jabatannya, tapi umat Islam harus lebih bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, yang telah menciptakan siang dengan malam, yang telah menghias pendek dengan panjang, serta menghias Adam dengan Hawa. Salawat berangkaikan salam marilah kita persembahkan kepada pahlawan Islam, Omar pada Rais Jazirah Arab, para bersatu antara si putih dengan si hitam, para bersatu antara si Arab dengan si Persia, sang legendaris sekali berdunia, manusia agung yang telah diabadikan dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari umat yang tiada bertuhan kepada ummatul wahidah, umat yang bersatu, seiman dan seagama. Dewan yang terhormat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, izinkanlah kami berdiri sejenak untuk menyampaikan sebuah syarahan singkat yang bertema keadaan Islam saat diterjang arus teknologi. Hadirin yang berbahagia, matahari terus berputar, masa pun silih berganti, siang dan malam terus bergulir, tak pernah berhenti sedetik pun kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sangat susah membedakan yang mana hak dan yang batil di era globalisasi ini. Amat mudah mengerjakan yang dilarang dan cukup mudah memperbuat yang syubhat. Tapi sulit mempertahankan Islam di akhir zaman, disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan seseorang dan ketakwuannya. Disinilah kita harus cerdas dalam memilah dan memilih yang mana yang benar, yang mana yang serupa benar, dan yang mana pula yang benar dapat kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dalam surah Al-Quran yang berbunyi, Taraktufikum amrayni ma'in tamassaktum bima lan tadilla abada kitaballahi wa sunnati, yang artinya aku tinggalkan pada kalian semua dua perkara. Jika kalian berpegang dengan kedua itu, niscaya tidak sesatlah kalian selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah. Hadirin yang berbahagia, manusia khususnya umat kita pada saat ini lebih banyak yang terlena, terbuai dan terpukau oleh suasana sandiwara dunia. Banyak kita lihat para remaja, pemuda dan pemudi bergaul bebas tanpa batas. Banyak kita lihat para remaja yang terpengaruh dengan narkoba dan minuman keras, perjudian di mana
Mereka punya sifat ala kebarat-baratan. Sangat mudah membuka aurat wanita, tidak dihargai lagi. Laki-laki banyak yang galau. Dalam sejenak pun iman dan Islam hilang begitu saja. Padahal Rasulullah SAW telah menganjurkan kepada kita bahwa Islam itu agama yang suci, agama yang tinggi, tidak ada yang bisa menandinginya. Sebagaimana dalam sebuah sabdanya yang berbunyi, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ditinggikan di atasnya. Dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Benar Allah dengan segala firman. Kaum muslimin wal muslimat dalam kaum surga. Kalau kita lihat lewat kacamata ilmiah, cukup cerdas para penghuni bumi ini dalam menganalisa suatu perubahan yang ada. Lalu mereka menarik benang merah, menetapkan satu kesimpulan bahwa perubahan yang terjadi mengakibatkan krisis semua ini ulah manusia yang tidak memelihara alam sekitarnya. Padahal kebenaran ada di depan mata. Bumi ini rusak, bumi ini hancur diakibatkan karena bumi ini dihuni oleh manusia-manusia yang rusak iman dan Islamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Wahai umat Islam, dengar ya, otak kita boleh melebihi internet, tapi iman dan ketakwaan kita tetap harus urutan nomor satu. Setiap bala dan bencana yang datang silih berganti, jangan lupa introspeksi diri dan dekatkan lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada sebuah alkisah seorang Nabi Allah, yakni Nabi Musa alaihissalam. Beliau sedang duduk kesendirian, melihat fenomena yang sangat aneh, sangat jelas terlihat di depan mata beliau. Seekor burung yang sedang bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu burung itu turun ke tanah. Burung itu memakan bangkai babi. Burung itu naik lagi ke atas dahan pohon, memuji dan bertasbih Allah lagi. Turun lagi, naik lagi, demikian seterusnya. Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, Duhai Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ada apa ini? Mengapa dan apa maksud semua ini? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, tahukah engkau wahai Musa, ini adalah tampilan umat di akhir zaman, yang mana mereka beribadah kepadaku, mereka beriman kepadaku, mereka juga takut kepadaku. Namun mereka bermaksiat kepadaku. Kalau istilah kita secara saudara-saudara, ibadah oke, maksiat pun juga oke. Namun jelas hadirin rahimakumullah. Sehingga Islam di modern ini bisa dikatakan Islam fobia, Islam fasik, Islam munafik, dan Islam zalim.
bersama umat dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Dari syarahan singkat saya tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa di akhir-akhir usia dunia ini jangan terpengaruh dan terbuai oleh suasana sandiwara dunia, sebab semua itu tak ada yang kekal dan abadi kecuali tipuan semata, sebagaimana dalam sebuah ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Dan tidak adalah kehidupan dunia itu kecuali tipuan semata. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada agama yang lebih mulia dan diridhai Allah Subhanahu wa taala kecuali agama yang Islam. Oleh karena itu, kita harus selalu mendapatkan dan kita harus selalu